Saudara-saudara yang terkasih, yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Salam dan selamat pagi. Pagi ini kita menyambut firman Tuhan renungan Sabtu 26 Agustus tahun 2023. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terpujilah Engkau ya Tuhan, karena kasih-Mu tak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Sebentar kami menyambutkan kuasa firman Tuhan. Berikan kami iman yang teguh untuk memahami apa yang sesungguhnya yang Tuhan mintakan bagi kami untuk melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 18. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Saudara-saudara terkasih, diutus untuk mempersatukan menjadi satu. 22b untuk jadi panduan supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Siapa yang mengutus? Dunia, manusia ciptaan Allah. Sudah putus hubungannya dengan Allah pencipta sendiri karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Tetapi Allah tidak membiarkan manusia ciptaannya lepas, karena sejatinya manusia diciptakan Allah untuk memuliakan Allah itu sendiri. Maka diutus putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus mempersatukan kita kembali dengan darah yang sangat mahal. Dan selanjutnya terus sampai saat ini, tak putus-putusnya upaya untuk mempersatukan kembali dengan Allah. Yesus Kristus mengutus muridnya. Murid-muridnya juga melanjutkannya melalui kehadiran gereja dan mengutus para misionaris. Hingga saat ini, gereja melalui gembala atau pelayan-pelayan gereja yang menjalankan utama karya untuk mempersatukan kembali manusia ciptanya supaya kembali kepada Allah sebagai pemilik yang sejati. Sekarang bagaimana kita menjawab atau merespons sebagai umat atau manusia yang telah diselamatkan? Kita pribadi juga diutus untuk mempersatukan, merajut kembali rantai yang sudah putus selama ini. Di mana kita diutus? Mari kita lihat Yohanes 15 ayat 16. Kita diutus untuk berbuah.
hupa diri hamu asalau merperbui jala asamian perbui monai. Kita tidak dibiarkan sendiri oleh Allah, tetapi sebagaimana di dalam nas ayat-ayat berikutnya bahwa Tuhan menyertai kita, menguruskan kita untuk mampu kita menjadi utusan pemersatu. Saudara-saudara yang seiman, jadilah kita menjadi garam yang menggarami, terang yang menerangi, sehingga kita pun dapat menjadi utusan-utusan untuk mempersatukan dalam Tuhan. Masih segar dalam ingatan kita khotbah minggu yang lalu bagaimana Yusuf dalam menjalani misteri kehidupannya. Yusuf dijadikan Allah menjadi saluran berkat dan juga pribadi pemersatu bagi keluarga Potifar, bagi Firaun sendiri, bahkan bagi bangsa Mesir. Dan pada bangsa-bangsa pada saat itu yang pada umumnya dilanda krisis pangan. Dan juga rencana Allah sungguh indah melalui kehadiran Yusuf. Dia mempersatukan kembali hubungannya putus dengan keluarganya karena perasaan dendam dan iri hati. Sekarang, di mana kita? Untuk mempersatu semua milik Allah supaya kembali kepada penciptanya. Kita di dalam keluarga. Kita sebagai orang tua juga mempersatukan keluarga anak kita supaya setia tetap bersatu dengan Allah yang menciptakannya. Baik di lingkungan kerja, di tetangga kita. Kita menunjukkan kita bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang telah ditugaskan untuk mempersatu semua umat. Baik di lingkungan pekerjaan atau sebagai profesi kita apa saja pun. Kita menunjukkan bahwa kita adalah utusan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang menjadi tujuan kita? Dalam kita diutus mempersatukan itu, ya adalah supaya jangan ada lagi manusia yang binasa. Atau yang hilang dikembalikan untuk kembali kepada penciptanya sendiri. Apakah Allah dengan sikap demikian kita itu sendirian? Tetapi Allah itu maha adil. Apa yang menjadi upah bagi setiap orang yang setia menjalankan firman Tuhan untuk mempersatukan. Sama halnya seorang pimpinan yang baik. Memberikan apresiasi atau penghargaan upah bagi setiap utusan, bagi setiap duta-dutanya, misioner delegasinya melakukan tugas, mendapat penghargaan atau promosi jabatan. Terlebih Allah kita, Tuhan kita yang punya kuasa di atas segala kuasa, apabila kita berhasil menjadi pemersatu, Allah memberikan upah kita, mengangkat kita dari hamba menjadi anak kesayangan yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Menjadikan kita sepanganan atau satu hidangan
dengan Allah kita sendiri. Dan terlebih dari itu, Tuhan akan menjadikan kita pewaris dalam kerajaan surga. Amin. Kembali kami mengucap syukur, ya Tuhan, karena atas kasih-Mu kami boleh menyambut firman Tuhan, supaya kami pribadi-pribadi yang bertanggung jawab menjadi pemersatu, karena kami sangat bersyukur kami ini mendapat upah yang besar. Kami tidak lagi hamba, sudah menjadi anak Tuhan. Bahkan dari situ Tuhan, kami percaya oleh kasih Tuhan, kami menjadi pewaris kerajaan surga. Karena itu Tuhan, putuslah kami. Bimbinglah kami dalam setiap perilaku perjalanan kami. Di tengah keluarga, di tengah masyarakat, di tengah pekerjaan apapun yang kami lakukan sepanjang perjalanan kami. Kami menjadi misionaris Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Horas.